Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat yang begitu besar, nikmat keimanan, keislaman kita, kesehatan, hidayah, sehingga kita masih bisa terus melaksanakan kegiatan ibadah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam terus kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh Cidakwah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini insyaallah ustaz yang akan memberikan kajian ilmunya adalah Al-Ustaz Rahmat Margola Memba. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita bersama. Sebelumnya untuk mendapat keberkahan, marilah kita buka kajian ilmu kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mundur maju. Kembali. Talabiyah. Ngadap sana aja. Menghadap ke sana. Nanti sholat lagi Allah Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qattafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Dakwah, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia Allah, dengan izin Allah, kita dimudahkan melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah ini, kita terbebas dari sifat kemunafikan. Karena tentunya sholat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh berjamaah dan juga sholat isya berjamaah. Jadi kalau disebut oleh para ulama, salah satu tanda seseorang munafik adalah dia berat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sebaliknya kalau dia rajin melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ini salah satu tanda dia terbebas dari kemunafikan. Mudah-mudahan kita semua di sini selamat dari sifat kemunafikan. Dan juga tentunya
sholat subuh berjamaah itu senantiasa berada dalam lindungan Allah. Man shalla subha fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita semua yang hadir di masjid ini bisa melalui hari-hari kita dengan penuh berkah dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita memulai kajian kita, saya ingin mengingatkan teman sekalian agar kita seraya sambil mendengarkan kajian, mari kita gerakkan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir pagi, sore adalah waktu yang sangat utama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya salah satu sering juga saya ingatkan di berbagai tempat kalau kajian subuh, salah satu zikir yang paling besar keutamaannya adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau menurut saya sendiri melihat tidak ada keutamaan yang melebihi zikir ini dengan hadis yang sahih tentunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwasanya kalau kita perhatikan zikir-zikir pagi, zikir-zikir sore bisa kita bagi tiga macam. Ada zikir murni tentang ucapan penghambaan kepada Allah, yakni kami pagi hari ini adalah hamba-Mu ya Allah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Ada juga bentuknya keutamaannya berupa perlindungan. Siapa membaca hanya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un illa huwa as-sami'ul 'alim, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada murni pahala, seperti siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir mencakup semuanya. Siapa yang membacanya, ada riwayatnya 10, ada riwayatnya 100, dua-duanya benar. Artinya kalau 10 kita baca 10 kali, minimal 10 kali, maka akan ditulis 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan, dan diangkat 10 derajat, dan akan mendapat pahala seperti membebaskan 2 budak dari keturunan Ismail. Tentu ini pahalanya sangat besar sekali. Membebaskan budak tidak bisa lagi kita lakukan sekarang, tapi pahalanya bisa kita dapatkan dengan hanya bermodalkan menggerakkan lidah saja, tidak lebih dari 1 menit atau 2 menit dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan juga Allah akan menjaganya sampai sore. Itu menjadi perlindungan baginya dari gangguan setan sampai sore hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala derajat yang tinggi, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pengakuan tauhid dari la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga di riwayat yang lain hadis riwayat Bukhari Muslim juga, siapa yang baca 100 kali akan mendapat 100 kebaikan, 100 dihapuskan 100 keburukan, diangkat 100 derajat, kemudian mendapat 10, yakni seperti membebaskan budak 10 orang, dan itu menjadi pelindung baginya dari setan sehari penuh. Nah, jadi zikir ini zikir yang sangat penting sekali, merugi sekali tentunya kalau kita lewatkan. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini tidak lupa kita tentunya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap majelis tentunya harus dimulai dengan pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membahas
kitab Adabut Ta'am, yang mana insyaallah kita sekarang membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Mana di sini ada pembahasan tentang kitab Adabut Ta'am, pembahasan tentang adab-adab makan dan minum tentunya. Baik, kita baca hadisnya. Hadis yang pertama, an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, ini adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Abi Salamah. Karena istri beliau adalah ibu dari Umar bin Abi Salamah. Siapa itu? Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah. Maka kalau di hadis yang lengkapnya ini disebutkan oleh Umar bin Abi Salamah, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu waktu kecil berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi suhfah. Ketika makan, tangan saya menjalar kemana-mana. Yang namanya anak kecil, ambil ini, ambil itu. Ketika makan bersama satu piring, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan 3 perkara. Adab makanan yang pertama, adab makan yang pertama yang kita bahas, yakni 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, sammillah, kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai ghulam, wahai anak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang dekat denganmu. Nah, ini 3 adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama, beliau mengatakan sambillah, ucapkanlah bismillah. Nah, ini tentunya adab yang sangat penting sekali. Karena bismillah ini khilaf di antara para ulama, apakah wajib atau sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian walaupun jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Karena dalam sebuah hadis, setan berusaha menjadikan kita lupa mengucapkan bismillah agar ia ikut makan. Jadi setan berusaha, apalagi kalau makan bersama. Kalau makan bersama, siapa yang pertama kali menjulurkan tangannya, itu yang menjadi penentu. Kalau dia tidak mengucapkan bismillah, maka setan pun akan ikut bareng makan. Ini hadisnya riwayat Muslim. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nad'a aydiyana hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yad'a yadahu. Wa inna hadarna ma'a maratan ta'aman faja'at jariyah ka'annaha tudfa' fa dhahabat li tad'a yadaha fi ta'am fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadiha. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kami dulu bersama Rasulullah SAW sering makan bersama dengan satu nampak. Kami tidaklah memulai menjulurkan tangan sebelum Rasulullah SAW memulai. Satu waktu ketika kami makan bersama, waktu itu ada anak kecil, anak perempuan yang kecil ikut bersama kami. Dia menjulurkan tangannya seolah-olah tangannya seperti ditolak, kata Hudzaifah. Maka Rasulullah SAW langsung menangkap tangannya. Baru kemudian ja'a Arabi, ada seorang Arabi, orang Arab Badui yang tidak biasa bersama Nabi SAW, datang dari pedalaman. Kita tahu tentunya kalau orang pedalaman, orang Arab Badui itu tentunya
ada sifat agak kasar dan tidak punya yakni sopan santun seperti yang dimiliki oleh penduduk Madinah dan Makkah. Maka ia pun menjulurkan tangannya. Maka Nabi SAW menangkap lagi tangan A'rabi tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yastahillu at-ta'ama an la yudhkar Rasulullah ta'ala alaih wa innahu ja'a bihadhihi al-jariyah yastahilla biha fa akhadtu biyadiha fa ja'a bihadha al-'arabi yastahilla bihi fa akhadtu biyadihi. Sesungguhnya setan kata Rasulullah SAW menjadikan makanan tersebut halal untuknya dengan tidak mengucapkan bismillah ketika dimulai. Maka setan pun menjulurkan tangan anak kecil ini agar ia bisa ikut makan. Maka aku tangkap. Maka kemudian setan kemudian menjulurkan tangan Arab Badui ini agar ia bisa ikut makan. Maka aku tangkap. Sesungguhnya demi Allah, kata Nabi SAW, Walladhi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadayhima. Semua tangan setan ini, kedua tangan setan tersebut ada di kedua tanganku bersama kedua tangan orang ini. Kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Summa dzakara Rasulullah Ta'ala wa akal. Kemudian Nabi SAW memulai makan dengan mengucapkan Bismillah. Jadi ini hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Jelas-jelas setan hadir bersama mereka waktu itu, kata Nabi SAW. Siap-siap ingin menyantap makanan. Maka setan pun berusaha agar ia bisa ikut menjulurkan tangan seorang anak kecil agar ia duluan makan tanpa mengucapkan Bismillah. Maka bayangkan kalau kita makan di rumah, itu setan sedang berada di samping kita menunggu ini saya bisa ikut makan atau tidak. Kalau kita tidak mengucapkan Bismillah langsung makan, maka setan pun akan senang. Nah, di hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ar-rajul baitahu fa dzakara Allah inda dukhuli wa inda tu'ami, qala syaitan li ashabihi la mabita lakum wa la 'asha." Jika seseorang masuk ke rumahnya di malam hari, kemudian ia berzikir kepada Allah ketika masuk dan ketika makan. Yani ketika masuk rumah dianjurkan mengucapkan Bismillah. Lalu kemudian Assalamualaikum. Atau kita Assalamualaikum. Lalu kemudian ketika masuk kita ucapkan Bismillah. Maka setan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, La mabita lakum wa la 'asha. Tidak ada tempat tidur kalian malam ini dan tidak ada juga makan malam. Karena orang tadi mengucapkan Bismillah. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Kalau dia masuk rumah tanpa mengucapkan Bismillah ketika masuk, maka setan akan mengatakan kalian ada tempat tidur malam ini. Yang mengatakan kepada kawan-kawannya. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'ami qala adraktumul mabita wal 'asha. Kalau dia makan tanpa mengucapkan Bismillah, maka setan mengatakan malam ini kalian bisa tidur nyenyak dan makan malam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ucapan Bismillah ini sangat penting. Nah, bahkan para ulama mengatakan cukup dengan Bismillah tanpa menambah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar mengatakannya Bismillah tentunya paling lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebagian ulama juga mengatakan lebih baik mencukupi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena di hadis yang lain beliau mengatakan qul Bismillah, ucapkanlah Bismillah. Dan Imam yakni Sahabi Al-Jalil Ibnu Mas'ud mengatakan al-ittisal bisunnah khairun, mencukupkan diri dengan sunnah dengan apa yang diajarkan Nabi itu malah lebih baik. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jadi
Bismillah. Tidak perlu ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun kita tidak menyalahkan kalau memang ada yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini khilaful aula. Hanya sekedar khilaful aula, yakni mana yang lebih utama. Maka dapat yang rajih wallahu a'lam, lebih utama apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan diri dengan yang beliau ajarkan, dengan cukup mengucapkan Bismillah. Nah, kemudian tentunya yang kedua, kul biyamin, makanlah dengan tangan kanan. Nah, ini juga khilaf di antara para ulama, apakah wajib atau sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib memakai tangan kanan. Kalau memakai tangan kiri itu berdosa. Kenapa? Karena Nabi SAW secara tegas mengatakan kepada kepada seseorang, riwayat Salamah bin Al-Aqwa, ada orang yang makan dengan tangan kiri. Maka Nabi SAW mengatakan kul biyamini, makan dengan tangan kanan. Qala la astati, aku tidak bisa. Qala la stata'ta, kalau gitu sudah, kamu gak akan sanggup lagi makan pakai tangan kanan. Ma mana'ahu illa al-kibir fama rafa'a ila fihi, maka dia pun tidak sanggup mengangkat tangannya lagi. Ini Nabi SAW mengatakan, kalau begitu sudah, kamu tidak akan sanggup, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau seandainya ini perkara sunnah, tentunya ini hanya bentuk anjuran, tidak perlu dimarahi oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata dimarahi oleh Rasulullah SAW. Bahkan dia mendapatkan doa yang tidak baik dari Nabi SAW, hingga dia pun tidak sanggup mengangkat tangan kanannya lagi. Nah, jadi ini bahaya tentunya. Nah, banyak kita lihat kadang orang makan tangan kanan, tapi minumnya pakai tangan kiri. Nah, padahal salah tentunya, minum juga harus pakai tangan kanan. Ya, walaupun kotor-kotor sedikit ya nggak masalah, kita pakai untuk memegang gelas. Ini karena tentunya perkara yang bahaya. Nabi SAW justru mendoakan, kamu tidak akan sembuh kalau begitu. Nah, jadi ini adab yang sangat penting sekali dalam makan dan minum. Nah, pertama mengucapkan Bismillah, yang kedua memakan pakai tangan kanan. Baru kemudian yakni memakan yang dekat dengan kita. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan keberkahan itu ada di tengah makanan. Kalau kita ambil langsung yang di tengah, maka berarti keberkahannya akan hilang. Di sini. Nah, Nabi SAW mengatakan, hadis yang penting yang mesti kita ketahui. Nah, jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan al-barakah fi wasatil ta'am. Keberkahan itu ada di tengah-tengah makanan.
Makanya Nabi SAW mengatakan, kul mimma yali, makanlah yang dekat denganmu terlebih dahulu sebelum memakan yang di tengah. Jadi apalagi kalau kita, dan para ulama menjelaskan tentunya ini adalah ketika kita makan satu nampan, makan bersama dalam satu piring, maka saat itu tidak boleh kita memakan yang jauh atau yang di tengah terlebih dahulu. Tapi kalau kita makan sendirian, maka tentunya itu kita bebas makan dari mana yang kita suka. Jadi kita ambil, kalau kita yang di ujung, kalau tentunya kalau makan dekat kita cuma nasi saja, lauknya di belakang. Nah, kalau kita makan sendirian maka itu diperbolehkan. Tapi kalau kita makan bersama, nah yang di tengah itu kata Nabi SAW itu terakhir. Makan yang dekat dengan kita terlebih dahulu, karena keberkahan ada di tengah makanan. Nah, kemudian Nabi SAW la ya'ibu ta'am wa istihbabi madhi. Nabi tidak pernah mengomentari makanan dengan komentar yang tidak baik. Dan beliau sering memuji makanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma 'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akala wa in karihahu taraka, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengejek makanan sekalipun, tidak pernah menyebutkan makanan dengan komentar yang tidak baik. Jika beliau suka, beliau makan, dan jika beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Nah, jadi kalau memang kita tidak suka, ya sudah, kita biarkan. Tapi tidak perlu kita dengan merasa paling mahir dalam masalah makanan. Seolah kita master chef, ya kan? Meminta ini kayaknya kurang ini garamnya. Ini kalau dikasih sedikit lagi cukanya ini bakal beda. Kalau kayak gini nggak bakal laku ini kalau dijual. Nah, ibaratnya tidak boleh. Bahkan beliau memuji Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi SAW sa'ala ahlahul uduma. Nabi pernah masuk ke rumahnya bertanya, apakah ada lauk kita pada hari ini? Maka sebagian istri beliau mengatakan, ma'indana illa khal, tidak ada di rumah kecuali cuka. Bagaimana cuka di zaman Nabi SAW? Tentunya bukan cuka seperti di zaman kita. Ya ibaratnya seperti kuah yang rasanya agak asin. Fada'a bihi, maka Nabi pun menyuruh untuk membawakannya. Faja'ala ya'kul wa yaqul ni'mal udun al-khal, selezat-lezat lauk itu cuka, kata Nabi SAW. Ini lauk yang paling lezat. Jadi Nabi SAW memuji makanan yang ada. Padahal tentunya kita tahu makanan kesukaan Rasulullah SAW itu yakni paha kambing. Itu makanan yang paling disukai oleh Rasulullah, tapi jarang sekali beliau mendapatkannya. Makanya ketika disodorkan oleh orang Yahudi ketika beliau berhasil menaklukkan Banu Quraidah, maka seorang Yahudi memberikan hadiah yang katanya hadiah kepada Nabi SAW, dan Nabi menerima hadiah. Nabi tidak pernah menolak hadiah dari manapun datangnya. Maka beliau pun tanpa ragu memakan daging yang disuguhkan, dan ternyata daging tersebut beracun. Seperti biasa tentunya orang Yahudi berusaha membunuh rasul-rasul yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dan tentunya kita teringat saat ini orang-orang Yahudi dan kaum muslimin Palestina sedang berperang
sering mendengar bagaimana berita-berita kaum muslimin Palestina banyak yang dibunuh, dirudal, banyak warga sipil yang terbunuh. Tapi anehnya ada saja yang sangat disayangkan kaum muslimin yang membela orang-orang Yahudi, yang mengatakan tidak mungkinlah mereka membunuh begitu saja. Itu pasti karena ada serangan. Itu hanya sekedar membela diri. Mereka tidak kenal siapa Yahudi. Yahudi ini Rasul pun tidak segan mereka bunuh kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Rasul kita Muhammad SAW itu diracun. Ketika dia ditanya, dan ketika orang yang membuat makanan tersebut bertanya, mana makanan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW? Yani kambing mananya bagian yang paling disukai oleh Nabi SAW? Pahanya. Dan disitulah racun yang paling banyak yang diletakkan oleh orang Yahudi tersebut, dan semuanya pun diracun. Hingga akhirnya ada sahabat Nabi pun yang ikut makan meninggal dunia. Adapun Rasulullah dalam sekali gigit langsung diberitahu oleh Jibril kalau daging tersebut beracun. Tetapi walaupun begitu, di akhir hidup Nabi SAW ketika beliau sakit keras, beliau sempat mengatakan, aku masih merasakan efek racun yang saya makan ketika di Bani Quraidah yang diberikan oleh orang Yahudi. Kata Rasulullah SAW. Kan disebutkan oleh para ulama, sebagian mengatakan beliau syahid. Itu adalah salah satu keutamaan beliau, yang beliau diracuni agar beliau juga mendapatkan keutamaan syahid karena beliau dibunuh oleh musuh. Nah, jadi kembali kita kepada Nabi SAW memuji makanan apapun yang ada di depannya. Beliau mengatakan sebaik-baik lauk itu adalah cuka, padahal tentunya cuka apalah rasanya. Tapi beliau tetap memujinya. Kalau beliau tidak selera, sudah beliau tinggalkan. Nah, baik, perlu saya ingatkan juga tentunya kita ini waktu syuruk, belum waktu sholat ya. Ini syuruk artinya terbit matahari, ini masih dilarang melaksanakan sholat. Nah, banyak kaum muslimin salah. Kalau waktu terbit matahari itu adalah waktu terlarang melaksanakan sholat. Setelah matahari agak meninggi sedikit barulah saat itu dianjurkan melaksanakan sholat isyraq. Karena 3 waktu kata Nabi SAW dilarang sholat: ketika terbit matahari, ketika matahari tenggelam, dan ketika matahari pas di ubun-ubun. Nah, kita tunggu sekitar 15 menit baru boleh sholat insyaallah. Nah, kemudian ada makanan, tentunya adalah ketika selesai mengucapkan alhamdulillah. Yang masyhur tentunya doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa kalau dibaca kata Nabi SAW akan diampuni dosanya yang telah lalu. Selesai kita makan, kita ucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan ini dan memberi rezeki kepadaku tanpa usaha dan kekuatan dariku. Maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi mudah sebenarnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan makan pun kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita hafal. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada redaksi yang lain, beliau pernah makan, setelah makan beliau mengatakan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiyyin wala muadda' wala mustaghnan anhu rabbana. Agak panjang memang, tapi ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah pasti sahih. Hadis yang tadi hadisnya hasan kata para ulama, tapi ada juga yang
dipermasalahkan, ada yang mengatakan dhaif, dan ada yang mengatakan ini hasan. Nah, tapi tentunya para ulama dalam membahas berupa zikir, begitu juga keutamaan fadhailul, keutamaan yakni beramal, itu hadis hasan atau hadis yang dhaif yang tidak sampai ke derajat dhaif jiddan itu dipakai oleh para ulama. Apalagi hadisnya hadis hasan. Ini alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Tidak ada ta'amnya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sudah hafal ini Bapak Ibu? Tidak. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Belum ya, sudah alhamdulillah saja insyaallah sudah cukup juga. Nah, kemudian termasuk adab makanan, adab makan adalah makan bersama. Makan bersama. Bukhari. Yang mana Bukhari. ada riwayat dari Wahsy bin Harb. Ini riwayat seorang yang terkenal dengan orang yang telah membunuh paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi SAW Hamzah terbunuh di perang Uhud. Siapa yang membunuhnya? Seorang budak yang bernama Wahsy. Dan dia tentunya membunuh paman Nabi SAW tidak ada motivasi apapun kecuali karena ingin bebas. Ia dikatakan oleh tuannya, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu akan bebas dan juga akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Maka ia pun datang ke perang Uhud, tidak ada niatnya apapun, dia tidak benci sama Islam, tidak benci sama siapapun, niatnya cuma satu, ingin bebas dari perbudakan. Maka ia pun datang membawa tombaknya, ia cuma cari satu orang, mana Hamzah. Ketika dituju itu, yang ada bulu ayam kalkun di dadanya. Tahu ada yang mengatakannya bukan ayam kalkun, burung onta. Ada di dadanya, yakni bulu burung onta. Maka Wahsy pun melihat gerak-geriknya, dialah yang paling menonjol di peperangan. Siapa yang dihadapi oleh Hamzah pasti tewas. Maka ketika Wahsy mengambil ancang-ancang, ia lihat sudah pas momennya, kemudian dia lemparkan tombaknya tepat mengenai perut Hamzah. Setelah itu ia pun pergi meninggalkan peperangan dan ia pun bebas. Kemudian setelah pembebasan Makkah, dia pun masuk Islam. Dan Nabi SAW pun tentunya menyambutnya sebagai seorang yang sudah pasrah dan minta maaf dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun masuk Islam, tetapi Nabi SAW pun mengatakan, kalau bisa kamu tidak memperlihatkan mukamu kepada kami, tentu itu lebih kami sukai, kata Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun ketika melihat Wahsy, beliau sangat sedih melihat pamannya Hamzah, atau terbayang langsung bagaimana pamannya Hamzah terbunuh di perang Uhud. Dan ini tentunya pukulan yang sangat berat. Hamzah bukan hanya sekedar paman biasa. Hamzah lah yang membela Nabi SAW mulai dari ketika beliau di Makkah sampai di Madinah. Nah, jadi Wahsy bin Harb mengatakan sahabat-sahabat Rasulullah SAW pernah mengadukan kepada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba. Ya Rasul, kenapa kami sering tidak kenyang kalau makan? Maka beliau mengatakan, fala'allakum taftariqun. Bisa jadi kalian makan sendiri-sendiri. Qalu na'am, benar ya Rasulullah. Qala fajtami'u ala tu'amikum wadhkuru ismallah yubarak lakum fihi. Makanlah bersama,
pasti. Tentunya satu nampan itu lebih pasti, itu satu tempat bersama. Tapi kalaupun piring masing-masing, tapi dalam satu meja atau satu majelis itu dikatakan makan bersama, maka itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di rumah ya usahakan jangan makan sendiri-sendiri. Sebisanya kita makan bersama, kita hidangkan, sama-sama makan, maka itu lebih berkah. Makanan yang berkah itu lebih tahan kenyangnya. Makanya yang diajukan di sini adalah kenapa kami tidak kenyang? Ya karena tidak berkah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaliknya makanan yang berkah akan menjadikan kita lebih kenyang dan lebih tahan, lebih awet kenyangnya, tidak mudah lapar. Nah, kalau kita merasa kita cepat lapar, mungkin ini salah satu solusinya. Kalau kita makan, kita ajak kawan, umpamanya, jadi kita makan bersama, maka ini lebih berkah. Nah, bab takthiril aidi 'ala ta'am. Anjuran memperbanyak tangan ketika makan. Bagaimana maksudnya ini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ta'amul isnain kafi salat. Nabi SAW bersabda, makanan untuk 2 orang itu cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 2 orang itu cukup untuk 3 orang. Jadi kalau kita sudah sediakan makanan untuk 2 orang, maka kita panggil 1 orang lagi. Itu tentunya dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan itu cukup, itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'amu tsalatsa kafil arba'ah, dan makanan 3 orang itu cukup untuk 4 orang. Jadi kita tidak usah takut ini kita bakal tidak kenyang. Yang penting itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang kita cari. Betapa banyak makanan yang jumlahnya sangat banyak, tapi ternyata itu tidak membuat kita kenyang, atau kita kenyang tapi mudah lapar. Tapi betapa banyak juga makanan yang sedikit, tapi itu cukup menjadikan kita kenyang dan menjadikan semua orang kenyang. Dan tentunya sangat jelas hal tersebut terjadi di zaman Rasulullah SAW. Pernah ketika perang Khandaq, waktu itu para sahabat sibuk menggali parit. Untuk apa menggali parit? Untuk menghadang serangan orang-orang Quraisy yang datang ke Madinah. Sibuk menggali parit. Maka Umar bin Khattab pun menampakkan perutnya kepada Nabi SAW, yang ternyata perutnya sudah diikat dengan 1 buah batu. Saking laparnya, sampai diikat batu agar tidak terasa laparnya. Maka Nabi SAW pun menampakkan ternyata perut beliau sudah ada 2 buah batu yang diikatkan ke perut Nabi SAW. Kalah Umar. Maka Jabir bin Abdullah melihat hal tersebut, merasa sangat kasihan. Ya Allah, Rasulullah SAW kelaparan, para sahabat kelaparan. Beliau langsung bergegas pulang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, apa yang ada di rumah kita? Apa ada makanan? Ada sedikit gandum dan ada di situ ada anak kambing kita masih ada. Masak gandum yang ada dan saya akan sembelih anak kambing. Maka disembelih, kemudian dimasak, kemudian beliau pun mendatangi Nabi SAW sambil berbisik, ya Rasulullah, di rumah ada makanan cukup sekitar 4 atau 5 orang. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada semua sahabat yang hadir saat itu, wahai para sahabatku, kita diajak oleh Jabir makan di rumahnya. Masya Allah. Maka Jabir pun bergegas datang ke rumahnya. Tapi sebelum itu Nabi berpesan, biarkan ditunggu kambingnya, tetap biarkan ditunggu, begitu juga gandumnya. Maka Jabir pun bergegas dan mengatakan kepada istrinya, semua orang yang ikut menggali sedang datang ke rumah kita. Istrinya pun langsung kaget. Apakah
Apakah kamu mengatakan bagaimana keadaan makanan kita di rumah? Sudah saya katakan. Maka istrinya pun mengatakan, ya kalau begitu kita serahkan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika semuanya yang hadir datang, Nabi SAW pun membagi dengan kedua tangannya, dan ternyata semuanya tercukupi, dan bahkan masih ada sisa untuk Jabir dan keluarganya. Maka tentunya ini adalah bentuk keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kalau makanan sudah berkah, maka akan mencukupi semuanya dan akan mencukupi diri kita, yakni kenyangnya lebih awet daripada makanan yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab makanan adalah termasuk adab makan dan minum, tidak menghembus makanan atau minuman, dan ketika minum dianjurkan bernapas di luar, yakni 3 kali tegukan. Nah, bagaimana maksudnya? Kita baca hadisnya. Pertama, Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau minum itu biasanya beliau bernapas 3 kali, tapi tidak di yakni kharijal ina, tidak di gelasnya. Pokoknya kalau kita minum langsung praktek aja lah ya. Turun haus juga itu. Nah, bismillah sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, begitu biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita minum sambil bernapas itu tidak dianjurkan, tidak boleh. Nah, ini ada larangannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Nabiyana, yakni hadis muttafaqun alaihi an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernapas di wadah ketika minum. Dan di riwayat Tirmidzi naha an yutanaffas fil ina aw yunfakhu fi. Nabi melarang bernapas ketika minum dan melarang untuk meniupnya. Nah, ini yang banyak. Kalau minuman panas, makanan panas, apa yang kita lakukan? Nah, ditiup dulu. Ambil sendok, bawahnya ditiup. Boleh seperti itu? Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi bagaimana? Ya bisa kita kipas atau kita biarkan sampai dingin. Dan memang makanan yang panas tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau disebutkan ketika dihadapkan makanan yang panas, beliau biarkan sampai dhahabal bukhar, sampai hilang uapnya, sampai tidak ada lagi mengepul, sampai dingin barulah beliau minum. Bahkan susu yang diperah langsung dari onta umpamanya, itu tentunya ada hangat-hangat, yakni tidak panas, hangat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu dulu sampai dingin, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya. Jadi ini salah satu adab tentunya yang banyak tidak tahu, kaum muslimin tidak mengetahuinya, yakni larangan untuk meniup makanan atau minuman. Nah, ketika kita minum kopi, minum teh manis, nah itu tidak dianjurkan untuk meniupnya. Kalau panas ya sudah, kita biarkan dulu. Nah, sampai bisa untuk diminum. Dari sisi kesehatan juga pernah saya dengar penjelasan. Dari sisi kesehatan memang ini tidak dianjurkan. Kenapa? Ketika kita minum, yakni menghirup oksigen, itu sudah diproses dalam tubuh kita, kemudian tubuh kita akan mengeluarkan karbon dioksida, yang itu tentunya adalah berupa racun. Nah, mungkin di sini ada praktisi kesehatan, bisa lah dikoreksi benar atau tidak.
Jadi dari sisi kesehatan, memang yang kita hembuskan dari napas kita ini adalah oksigen yang sudah diproses, yang baiknya sudah diambil, itu tinggal yang kotor-kotornya, sisa-sisa yang keluar dari mulut kita. Maka tentunya tidak bagus untuk kesehatan. Dan luar biasa, ini adalah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini tentunya menjadi bukti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berucap melalui hawa nafsunya. Kalau dari sisi kemanusiaan dari manusia, tentunya kalau ada yang panas dihembus, apa salahnya? Tapi beliau mendapatkan wahyu, dan ternyata begitulah anjuran daripada kesehatan. Ini semua adalah justru yakni untuk kebaikan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Ini adalah untuk kebahagiaan kita. Semua sunnah Rasulullah SAW tidak ada yang menyusahkan, semua itu untuk kebaikan kita. Maka tentunya kita harus semangat mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah yang lain, tidak membasuh makanan. Nah, di sini dia. Tidak membasuh tangan sebelum menjilatnya, dan anjuran memakai 3 jari, dan anjuran mengambil makanan yang terjatuh, mengusapnya, menghapusnya, kemudian tidak membiarkan kepada setan. Itu judulnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yulqiqaha." Muttafaqun alaih. Jika kalian makan makanan, janganlah ia mengelap tangannya sampai ia menjilatnya atau menjilatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi menjilat jari itu adalah sunnah Rasulullah SAW, bahkan suruhan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dicuci dulu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menganggap ini kotor, maka ini tentunya perkara yang bahaya. Tidak boleh kita menganggap hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW perkara kotor. Beliau menganjurkan justru adalah suatu hal yang penuh dengan adab, etika. Ini adalah salah satu etika makan. Dan dari sisi kesehatan juga, ternyata tentunya tangan kita ini mengandung bakteri yang memudahkan proses pencernaan dalam tubuh kita. Subhanallah. Maka ini semua tentunya adalah bukti bagaimana Nabi SAW tidaklah berucap melalui dirinya sendiri, tapi itu semua wahyu dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita makan nasi, maka dianjurkan untuk menjilat tangan kita sebelum membasuhnya. Ini adalah salah satu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan dengan 3 jari. Fa idza faragha la'iqaha, kalau beliau selesai beliau menjilatnya, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini juga sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Beliau makan dengan 3 jari. Lah, kalau kita makan nasi, apakah bisa saja? Bisa saja. Nah, makan dengan 3 jari. Nah, ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Dan beliau juga mengatakan, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha." Kalau makanan kalian jatuh, ambillah dan bersihkan dari kotoran, kemudian makan. Jangan biarkan diambil oleh setan. Dan janganlah ia mengusap tangannya dengan sapu tangan sampai ia menjilat jari-jarinya. Sesungguhnya ia tidak tahu keberkahan makanan itu di mana. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini banyak faedah dari hadis ini. Pertama, Nabi SAW mengatakan kalau makanan kita jatuh, itu diambil, dibersihkan. Jangan biarkan diambil oleh
setan. Kalau sudah makan, jangan buru-buru dicuci tangan atau dilap dengan tisu, dijilat terlebih dahulu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kamu tidak tahu keberkahan makanan itu di mana. Mana tahu keberkahan makanan kita itu ada yang lengket di jari kita. Kalau kita buang, maka keberkahannya hilang. Atau keberkahan makanan kita, yakni yang jatuh di sebelah piring kita, maka kita ambil. Maka ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Nah, An Sa'id bin al-Haris annahu sa'ala Jabir 'anil wudu' mimma massatin nar. Faqala la qad kunna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu misla dhalika ta'am illa qalila. Fa idza nahnu wajadnahu lam yakun lana manadil illa akuffana wa sawa'idana wa aqdamana thumma nusalli wa la natawadda. Ada riwayat, ini hadis menunjukkan riwayat yang sebelumnya mansukh, itu mansukh dihapuskan hukumnya. Ada riwayat mengatakan siapa yang memakan makanan yang sudah dimasak hendaklah berwudu, batal wudu. Tapi tentunya ini sudah mansukh. Hadis riwayat Bukhari, Sa'id bin Haris bertanya kepada Jabir, apakah betul berwudu ketika makan makanan yang dimasak? Maka Jabir mengatakan, la, tidak. Qad kunna zamanan Nabi, dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jarang sekali kami makan makanan yang dimasak, kata Jabir. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makanan orang ya dapat kurma, tamar, itu sudah alhamdulillah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 2 bulan, 3 bulan tidak pernah masak apapun di rumahnya. Jabir mengatakan yang sedikit kami makan makanan yang dimasak di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada, maka lam yakul lana manadil, maka kami tidak punya satu tangan untuk mengusapnya, kecuali hanya sekedar kami usapkan ke kaki kami, kata Jabir. Tsumma nusolli wa la natawadda, kemudian kami makan dan tidak berwudu, kata Jabir radhiyallahu anhu. Nah, ini juga mengingatkan kita agar lebih bersyukur terhadap makanan yang kita miliki sekarang. Kalau kita bandingkan bagaimana makanan Rasulullah SAW, maka disebutkan beliau ma syabi'a min lahmin qattu. Disebutkan beliau tidak pernah kenyang dari makan makanan daging sama sekali. Jadi kita sudah dengar bagaimana ketika beliau makan daging justru beracun. Nabi SAW kebanyakannya itu kalau tidak makan kurma makan gandum. Dan beliau sering makan malamnya itu hanya minum susu. Disebutkan afdhalul ta'am, kata beliau, sebaik-baik makanan itu susu, kata Nabi SAW. Karena susu bisa menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa dahaga. Bahkan ada satu riwayat ketika Nabi SAW di tengah malam datang, yakni biasanya beliau ketika melakukan perjalanan beliau mengajak beberapa sahabatnya, waktu itu ada 3 orang, dan jatah makan malam masing-masing adalah segelas susu. Maka ketika beliau satu malam telat datang, seorang sahabat merasa ini kayaknya Rasulullah SAW sudah dijamu oleh sahabat yang lain. Ini bagian Nabi SAW, kayaknya ini sudah tidak ada lagi yang memakannya. Maka ia pun tanpa ragu meminum bagian Rasulullah SAW. Tapi ketika Nabi
Nabi SAW datang, sahabat tersebut memperhatikan kira-kira Nabi sudah makan atau tidak. Ketika Nabi datang, yang pertama beliau cari adalah mana jatahnya. Ketika dilihat ternyata tidak ada, maka sahabat tersebut pun merasa, ya ini khawatir jangan-jangan Nabi SAW bakal mendoakan keburukan bagi orang yang meminumnya. Maka beliau pun mengangkat kedua tangannya. Sahabat tersebut pun takut, hadap aku sudah binasa. Tapi ternyata Nabi SAW berdoa, Allahumma askina wa at'imna, ya Allah, berilah kami makan, berilah kami minum. Maka ketika sahabat tersebut mendengar hal tersebut, ia pun bangun dan melihat gelas yang tadinya ia minum sudah penuh kembali. Maka ia pun menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya ketika Nabi SAW meminumnya, maka masih ada sisa dan sahabat tersebut pun meminumnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian tidak memakan bagian kalian tadi malam? Kami sudah memakannya ya Rasulullah. Dan ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi inilah tentunya beberapa adab makan dan minum. Tentunya tidak cukup waktu kalau kita bahas, kalau kita baca semua hadis-hadis terkait dengan makan dan minum. Maka semoga apa yang sudah kita sampaikan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa bermanfaat untuk kita. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.